Gus Ipang, Anda kan sudah malang melintang nih Ya. di dalam soal pembentukan persepsi terkait dengan Pilpres ya. Ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana Anda terlibat dalam soal persepsi ini sejak awal Oke. terlibat dalam Pilpres dan apa yang khas dalam Pilpres kali ini? Jadi sekarang ini politik itu adalah marketing politik itu adalah tentang seni mengemas persepsi. Oke. Ya. Jadi siapa yang dipersepsikan benar dialah yang menang. Bukan yang paling benar loh. Yang menang itu bukan yang paling baik, tapi yang paling dipersepsikan baik. Saya mau pengen Anda menjelaskan lebih detail ya tentang apa yang khas dari Pilpres kali ini, terutama mungkin bisa dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Kan kita tahu 2014, 2019 kan Pilpres kita itu kan diwarnai oleh polarisasi yang keras dan polarisasi juga terbentuk karena persepsi kan, bahkan persepsi di kalangan para pendukung kan, ada polarisasi cebong kampret lah, ada polarisasi kadrun dan apa gitu. Nah, menurut Anda apa yang khas dari pemilu sekarang ini? Pilpres pada akhirnya adalah bukan hanya soal memenangkan suara ya dalam nanti ketika pas hari H, tetapi juga soal pembentukan persepsi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa politik adalah soal persepsi, nah itu saya kira mungkin bentuk yang paling nyata ya terjadi pada pemilu gitu. Karena pada akhirnya ketika orang memilih calonnya, ya mereka akan berdasarkan persepsi yang mereka bangun atau mereka setujui tentang calon begitu. Nah, saya sekarang bersama tokoh yang kerjaannya sejak dulu itu terlibat dalam upaya pembentukan persepsi terkait dengan politik. Gus Ipang Wahid, Irfan Wahid. Selamat datang Gus Ipang. Selamat di siang. Coklat TV. Wah, ini kehormatan buat kita nih. Wah, saya kehormatan akhirnya bisa ke Coklat TV nih. Iya, udah lama sekali. Makasih, ketemunya hanya melalui WA Group ya. Gus Ipang, Anda kan sudah malang melintang nih di dalam soal pembentukan persepsi terkait dengan Pilpres ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana Anda terlibat dalam soal persepsi ini sejak awal terlibat dalam Pilpres? Dan apa yang khas dalam Pilpres kali ini? Oke, wah ini panjang nih. Saya itu awalnya sebenarnya adalah orang iklan, Mas. Jadi saya besar di periklanan, kemudian saya menjadi sutradara iklan. Saya sutradara iklan dari tahun 96, Mas. Padahal ITB ya background-nya ya? Saya IKJ, Mas. Oh, IKJ? Oke, Gus ini ya? Iya. Ayah yang ITB ya? Ayah saya yang ITB. Gus Solah. Nah, betul. Jadi saya saya bareng Mira Lesmana dulu di Katena namanya. Jadi saya dari tahun 93 di bidang itu, 96 saya jadi sutradara iklan. Nah, tahun 2004 saya diminta bantuan sama teman-teman di PKS. Nah, ini menarik nih. Orang NU bantuin PKS. Nah, ini kan semua orang pada caci maki saya, ngapain itu PKS dibantu. Pada waktu 2004 PKS itu begitu menjadi sebuah gerakan yang luar biasa karena memang mereka calon-calonnya bagus-bagus ya di DPR-nya. Waktu itu saya ingat bersih dan peduli ininya kan tagline-nya ya. Nah, itu saya yang buat. Oh, oke. Jadi itu saya bantu PKS 2004 dan hebatnya semua orang mencaci maki saya, terutama yang keluarga NU nggak setuju. Ayah saya nggak pernah bilang nggak. Itu luar biasa. Jadi memang keluarga kami ya, keluarga Wahid itu memang ya biasa-biasa aja. Nah, jadi saya merasa bahwa itu awal saya terlibat di politik 2003 akhir pada waktu itu. Kita keluar dengan Bersih Peduli. Nah, bersamaan. Waktu itu bikinnya apa ya? Video atau apa ya? Waktu itu kan iklan TV. Oh, iklan TV ya. Oke. Banyak sekali iklan TV. Kan belum mainan WhatsApp, Iya, Pak. makanya saya tanya. Iklan TV. Saya udah agak lupa. Iklan TV, terus banyak tokoh-tokoh, testimoni orang segala macam, dan itu saya lumayan ngajarin kader-kader PKS ke seluruh Indonesia, Mas, tentang media, tentang apa segala macam. Jadi sebagai konsultan ya. Nah, bahwa PKS terus bilang bahwa saya adalah kader, ya itu ini klaimnya mereka. Saya selalu konsultan masalahnya. Nah, terus kemudian ganti partai, ganti capres,
Nah 2004 tuh ayah saya kok yang dilalah jadi cawapresnya Pak Wiranto. Nah disitulah saya mulai belajar karena saya nggak pernah belajar politik Mas. Jadi politik tuh udah di dalam darah. Kalau kata Gus Dur, di rumah kami tuh kucing aja bicara politik. Jadi ya udahlah, udah ngalir kan. Nah di situ 2004 saya bantu Pak Wiranto, saya baru ngerti itu. Nah 2006 saya buka perusahaan konsultan branding politik, konsultan komunikasi politik. Nah nanganin beberapa inilah. Jadi Adang Darajatun dulu, Adang waktu lawan Foke tuh yang kita kalah beda tipis, tapi kita ya happy lah satu partai dikeroyok semua partai kan. Terus saya bantu Ahmad Heriawan Pilkada Jawa Barat. Ya terus nyambung lah. 2009 saya bantu Pak Yusuf Kalla. Nah ini menarik adalah dulu saya dikontak sama Fox Indonesia. Cul. Ya. Pang lu bantuin kita buat Pak SBY. Oke. Cul Malarangeng. Malarangeng. Ya? Okay. Saya bilang oke, saya punya konsep nih. Enggak, konsep dari kita. Kita udah mau pakai SBY presidenku. Saya bilang lu gila ya. Ini apa kampanye presiden gitu ya. Lu harusnya jual gagasan yang besar. Masa begitu? Ini periode keduanya Pak SBY pula gitu kan. Harus didik rakyat dong tentang politik. Enggak mau, kita udah mau pakai begini. Ya udah terus saya bilang ke teman-teman, kita cari yang lain yuk. Kita punya ide besarnya, idealisme ini kita tawarin siapa yang mau. Pak JK, wah sama nih sama saya. Akhirnya di situ. Saya bilang sama teman-teman, survei Pak JK itu cuma 3% loh. Nggak apa-apa Mas, kita kalah nggak apa-apa. Yang penting kita menawarkan gagasan dan idealisme kepada masyarakat. Ya udah akhirnya bantu Pak JK. Ya dapat 13% lumayan lah. Dari 3 ke 13 naiknya lumayan lah. Tapi ya ke situ. 2014 saya bantu PDI Perjuangan. Indonesia Hebat tuh saya yang buat. Nah terus ya bantu Pak Jokowi lah tentu saja. 2019 bantu Pak Jokowi juga. Nah sekarang kita leha-leha aja Mas. Pengertian leha-lehanya ini saya mau lebih saya terusin ya. rinci nih. Okay. Jadi gini, bicara tentang komunikasi politik ya. Orang tuh suka salah bahwa saya dianggap saya konsultan politik. Enggak, saya bukan lembaga survei. Bahwa saya bisa melakukan survei baik online maupun offline, iya, tapi core saya adalah konsultan komunikasi politik. Dan ini yang diperlukan. Karena kalau konsultan politik, mereka dapetin data, setelah itu dia kasih analisa, rekomendasi ke kliennya kan, Bapak harus begini, begini, begini. Nah sekarang di zaman keterbukaan, yang terpenting adalah mengkomunikasikan. Itu yang orang suka salah terima, bahwa nih data survei begini, dibikin, taruh, disebarkan. Nggak begitu. Jadi sekarang ini politik itu adalah, marketing politik itu adalah tentang seni mengemas persepsi. Ya. Jadi siapa yang dipersepsikan benar, dialah yang menang. Bukan yang paling benar loh. Yang menang itu bukan yang paling baik, tapi yang paling dipersepsikan baik. Ya kan? Nah, itu satu hal. Yang kedua, gagasan mereka itu relevan atau tidak sama target voters. Orang datang dengan gagasan segala macam, tapi kalau nggak relevan, gimana? Kita ngomong tentang climate change ke masyarakat pedesaan, bagaimana ceritanya? Ini soal persepsi ini kan juga sebenarnya bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam ekonomi ya. Semua hal. Dalam dunia bisnis juga kan soal marketing, ya, itu kan soal persepsi kan. Customer gitu. Iya. Saya fotografer Mas, terus tiba-tiba Mas Ahal ngasih foto orang, gambarnya agak blur. Wah ini Mas Ahal nggak bisa motret nih. Ini yang motret Ipang Wahid. Wah artistik ya. Nah itu masalah persepsi, ya kan? Gara-gara yang motret yang hasilnya jago foto, blur aja dibilang artistik gitu loh. Jadi ya masalah persepsi. Besi karatan, wah ini keren gitu. Ada satu kamar di Tebu Ireng. Kamar itu tempat sholat malamnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tadinya ya biasa aja. Karena orang yang nggak tahu, ya biasa aja ke kamar ini kecil, ngapain bos ini. Tapi begitu dia bilang, ini tempat sholat malam Mbah Hasyim, langsung dia nggak bisa tidur. Masalah persepsinya dibentuk. Jadi itu persepsi yang masuk kemudian mempengaruhi sikap dia gitu ya. Nah tapi ini Gus Ipang, saya mau pengen Anda menjelaskan lebih detail ya tentang apa yang khas dari Pilpres kali ini, terutama mungkin bisa dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Kan kita tahu 2014, 2019 kan Pilpres kita itu kan diwarnai oleh polarisasi yang keras dan polarisasi juga terbentuk karena persepsi kan, bahkan persepsi di kalangan para pendukung kan, ada polarisasi cebong kampret lah, ada polarisasi kadrun dan apa gitu.
Iya. Nah, menurut Anda apa yang khas dari pemilu sekarang ini? Jadi gini, tahun 2004 semua itu kalau materi kampanye itu top down, Mas. Oke. Iklan TV ke masyarakat, jelas langsung. Di luaran spanduk banyak. Ya. Dulu salah satu alasan awareness-nya Pak Adang dari Zaitun bisa naik karena konsep saya adalah tiada tiang tanpa adang, tiang listrik. Jadi seluruh PKS kan kadernya banyak. Yang tepat. Tempelin semua tiang, awareness-nya naik. Terus saya pakai ini, mau tidak macet, ayo benahi Jakarta. Ayo, persepsinya saya banyakin. Karena belum ada medsos kan. Jadi ke situ. Nah 2004 Pak SBY itu guyur dengan iklan pol-polan. Nah 2009 iklan top down masih bisa. Tapi semenjak ke sini dari 2014 udah agak susah. Karena peran medsos sudah lumayan tinggi gitu ya. Nah 2014, even 2019 sama sekarang itu berbeda banget. Jadi kalau dulu Mas, ini kan pemilihan ini kan tentang rasa Mas. Bukan tentang frasa Mas. Frasa tuh kata-kata, wah rasional apa segala macam. Enggak, orang milih karena rasa. Mas Ganjar pertama kali surveinya naik, itu 30-an% lebih. Emang Mas Ganjar pernah cerita tentang keberhasilan Solo? Emang Mas Ganjar pernah ngomong tentang mimpinya dia tentang Indonesia? Kan nggak pernah. Tapi orang tahu dia karena enak, karena dianggap mirip Pak Jokowi, dekat sama Pak Jokowi, rasa yang timbul Mas. Nah, kalau dulu orang ngomong tentang berita, landasannya berita, makanya dulu konsultan politik itu biasanya wartawan senior. Basisnya backgroundnya itu berita kan. Kalau sekarang cerita Mas. Jadi kalau orang bilang pantesan ya, kalau dulu tuh konsultan politik itu adalah wartawan, landasannya penulis. Kalau sekarang konsultan politik itu sutradara. Ya karena sutradara kan lebih komprehensif. Bagaimana storytelling itu menjadi sangat penting sekarang. Apapun menjadi storytelling. Dari hal yang biasa aja menjadi storytelling gitu kan. Jadi itu yang menjadi penting karena kita membangun rasa tadi. Nah sekarang kalau kembali lagi tadi, kalau dulu top down cuma ada iklan TV, radio, cetak ya, ya internet sedikit-sedikit. Kalau sekarang enggak, pengaruh medsos kan sangat luar biasa. Penetrasi internet di Indonesia sudah hampir 78%. Nah artinya dari situ orang yang terlibat di medsos sudah 80-an%. Nah semua udah pakai handphone semua. Apalagi sekarang pemilih muda itu Gen Z milenial itu kan 56,4%. Jadi memang kita nyebutnya sebagai participated campaign, partisipatif campaign. Jadi bukan top down lagi, atas bawah, kiri kanan. Ya kan? Jadi sekarang itu selain medium TV pasti jalan, medsos juga. Medsos yang paling besar kan masih Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Tapi itu kan aktif sekali. Nah, dari situ ada pemberitaan juga kan. Tapi di samping itu kan banyak yang lain, kayak WhatsApp group, Telegram, apa semua kan kita harus create conversation, engagement, kita buat seolah-olah organik. Seolah-olah. Karena sekarang orang sukanya yang organik. Semakin real, orang semakin suka. Nah, kan itu harus kita engineer semuanya, Mas. Jadi misalnya ada satu hal, kita wawancara tokoh A. Tokoh A diwawancara, dimasukin ke dalam media, naik, medianya dinaikin, dibikinin konten, dibikinin berita lagi, segala macam. Jadi menurut saya itu asik gitu loh. Nah itu kayak kemarin ada kawan saya yang membuat salah satu iklannya Pak Prabowo. Dia cerita tentang iklan susu anak, yang susu sama makan siang gratis. Nah saya nanya, itu kemarin katanya viral. Oh ini viral banget, kenapa? Karena mereka tuh TKN dituntut sama, dilaporkan ke Bawaslu bahwa menggunakan anak. Nah, tapi ternyata terus kalian gimana? Ya kita tenang, karena itu bukan anak beneran, itu AI. Menarik itu. Iya. Jadi terus yang kan yang nggak boleh itu menggunakan anak. Tapi kan itu bukan anak. Tapi yang menariknya bukan itu. Itu udah rame, itu sengaja. Jadi emang tim ini kurang ajar banget. Jadi dia sengaja orang dipancing supaya ngelaporin, begitu dilaporin digedein lagi sama dia. Jadi begitu dilaporin, beritanya naik kan, dilaporin, mereka udah nyiapin press conference anak-anak yang ada di iklan itu, which is AI itu. Jadi anak-anak AI itu bikin press conference. Bahwa mereka bukan real. Kami tidak punya orang tua. Ngerti nggak? Dan itu dinaikin lagi. Terus di bagian terakhir kalau nggak salah saya dengar kemarin
bahkan kata-kata yang kami ucapkan ini adalah hasil AI melalui ChatGPT. Dan itu saya kira tantangan besar itu ya dalam dunia politik ya. Iya. Soal peranan AI, peranan ChatGPT dalam dalam hal sesuatu yang mungkin hukum pun tidak, aturan pun nggak bisa mengaturnya gitu loh. Ya. Tapi yang pasti gini Mas, dalam pembentukan persepsi kunci utama adalah kreativitas Mas. Tanpa kreativitas selesai. Karena orang udah nggak bisa diatur bahwa lu begini, enggak. Cara ngomong itu nggak bisa direct sekarang Mas. Harus tektok Mas. Ya. Kita harus belajar sama orang Jawa Mas. Jadi nabok nyelih tangan tuh penting di sini. Karena soal rasa itu roso ya dalam bahasa Jawa. Tapi gini Gus Ipang, menarik ini kan Anda bilang tadi dulu frasa, sekarang rasa. Dulu berita sekarang storytelling ya kan. Nah, ini kan kita sekarang lagi rame nih soal debat. Nah, debat pilpres ya, debat capres, debat cawapres. Kan debat itu kan soal frase kan, soal argumen, soal bagaimana yaitu program, track record, macam-macam gitu. Sementara kalau rasa itu kan kadang-kadang soal like and dislike yang kadang-kadang tidak bisa dideskripsikan. Itu makanya debat itu sebenarnya hanya nambah antara 1-3%, nggak banyak debat itu. Ya, dan jangan lupa yang namanya debat itu adalah show Mas. Itu sekali lagi bukan masalah benar atau salah. Kemarin saya ngeliat Mas Anies asik banget, top banget, tapi kan memang itu Mas Anies ya. Dengan tutur kata yang terukur, kadang-kadang rima, kayak gitu kan. Memang bagus gitu ya. Nah itu sekali lagi karena positioningnya Mas Anies yang diambil memang pas. Adalah perubahan. Nah cuman kalau saya jadi Pak Prabowo, saya akan bilang sama Mas Anies. Mas Anies bilang katanya perubahan. Tapi bukan Mas Anies, partai-partainya yang ngusung masih ada di kabinet semua. Hal-hal kayak gitu Mas. Nah jadi ya memang, tapi kan nggak gampang di tengah debat langsung begitu. Nah, yang saya mau ingatkan kepada para peserta debat ini adalah debat ini tentang show. Jadi orang yang nonton langsung yang ngerti itu nggak terlalu banyak. Yang akan banyak itu adalah yang akan motong-motong bagian-bagian debat. Jadi yang diperlukan adalah sebenarnya jab-jab ringan Mas. Yang memiliki nilai gimmick yang tinggi. Yang nantinya kalau dipotong akan menyenangkan pihak-pihak penggembira mereka. Dan terutama diharapkan bisa mempengaruhi swing voters ya, yang belum menentukan pilihan. Makanya kayak kemarin Pak Prabowo tuh malah yang saya dengar yang banyak viral itu yang Mas Anies atau Ganjar, come on Mas Ganjar. Itu kan yang lebih viral daripada ngomong substansinya. Coba kan Ketua KPK aja ngerasa dia menyesal hadir. Karena tidak ada yang ngomongin masalah gagasan ke depan. Jadi bagi saya itu ya udah. Dan itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia kan, debat yang sifatnya itu adalah sebuah show, itu kan di Amerika juga begitu. Gitu. Nah, jadi perbedaannya Amerika tuh kan memang orangnya talkative dan memang suka substance yang bagus, ya kan? Dimana adu argumentasi itu sangat substansial. Kalau kita kan enggak. Kemarin banyak yang lebih ke debat kusir kan saya bilang, iya kan? Jadi kalau coba diperhatikan. Ada nggak gagasan-gagasan yang baru dari semua kandidat tiga-tiganya? Menurut saya nggak terlalu. Semuanya normatif kok. Iya kan? Bahkan di Amerika pun meskipun mereka talkative dan juga lebih banyak substansi ya, tetap kemampuan debat untuk mengubah orang yang sudah menentukan pilihan itu juga nggak gampang loh. Oh iya. Jadi maksudnya debat itu juga punya keterbatasan. Dia nggak bisa terus orang misalnya sudah milih X terus tahu-tahu ikut lihat nonton debat, oh ternyata aja deh, meskipun si X itu katakanlah pilihannya tuh diakui, wah dia kalah nih dalam debat, belum tentu dia langsung pindah memilih yang menang kan? Betul. Gitu. Jadi itu betul. Itu kan soal yang tadi soal persepsi, soal rasa itu kan juga kalau berpengaruh. Betul. Dan di Amerika itu kan jelas Demokrat, Republikan. Positioning keduanya jelas Mas. Nah kalau di sini juga sama. Kalau di sini yang satu acting incumbent. Which is Pak Prabowo, kan merasa dia adalah incumbent. Betul. Yang satunya lagi perubahan, which is opposition. Nah, ada teman satu lagi yang bingung nih sekarang maunya di mana. Nah, positioning itu menjadi penting Mas sekarang Mas. Karena disitulah politik itu kan pertama ngomongin tentang positioning.
Setelah dia positioning, kita ngomongin konsistensi, Mas. Nah, nggak ada brand yang akan tahan lama kalau nggak konsisten. Gini sedikit, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nggak bisa. Brand itu tidak boleh. Ini juga berlaku untuk brand produk dagangan semua, Mas. Oke, ya, semua. Iya kan? Positioning kita adalah keripik pedes. Iya kan? Terus tiba-tiba dalam 2 bulan, enggak lah, kita ganti keripik manis. Kan nggak bisa, Mas. Terus tiba-tiba, ini gimana? Awalnya katanya mau jadi keripik pedes. Tiba-tiba menjadi keripik manis. Ya udahlah, kita cari yang lain aja deh. Kan itu masalah konsistensi. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat penting, dan ketiga calon ini harus menemukan konsistensi yang pas, yang stick terhadap masalah itu. Kayak Mas Anies menurut saya keren ya, berubah dengan argumentasi yang bagus. Tapi Pak Prabowo juga menurut saya keren, karena stick dengan Jokowismenya itu. Ya saya melanjutkan. Apa yang salah dengan melanjutkan? Landasannya apa? Landasannya approval rating yang 80%. Iya, nah jadi saya nggak tahu siapa konsultannya Mas Anies dan Mas Prabowo ya. Tapi yang pasti Mas Anies nekat mau mengambil positioning perubahan di saat approval rating Pak Jokowi 80%. Kan artinya ceruk dia kan tadinya kan cuma 20. Kolam kecil ya. Kolamnya kecil. Iya, segede-gedenya dia paling dapat ya 30. Itu udah maksimum, Mas. Nggak gampang. Dan Pak Ganjar kelihatan kemarin kan terkesan hati-hati dan nggak begitu jelas ini posisinya mau mendukung petahana, maksudnya Jokowi ya, bukan petahana, Jokowi atau sikapnya oposisi gitu. Tapi kan kalau kita lihat narasi yang berkembang setelah Pak Jokowi menyatakan mendukung setelah cawapresnya Gibran kan ofensif tuh. Tapi kan itu kemudian diiringi dengan elektabilitas Ganjar yang drop kan. Terus kemudian ada upaya merestorasi lah ya, memperbaiki dengan Pak Ganjar kunjungan ke IKN dan seterusnya. Itu menurut Anda gimana soal terkait dengan pembentukan persepsi itu? Apakah itu terlalu cepat dari pembentukan brand yang Anda sebut tadi? Dari keripik pedes tiba-tiba keripik manis gitu misalnya. Iya, menurut saya itu agak sulit untuk dilakukan tiba-tiba. Bukan nggak mungkin, bisa. Tapi apalagi di zaman medsos seperti sekarang. Kalaupun dia tiba-tiba bilang adalah keripik manis, kompetitornya akan mengumpulkan iklan-iklan, konten-konten tentang keripik pedasnya ini, dibagikan kepada musuhnya. Dia bukan keripik manis, orang keripik pedas. Ini ada buktinya kok, disikat terus. Sekarang pembentukan persepsi kan seperti itu. Makanya kalau orang bilang, kemarin hasil debat, tonalitinya yang hasilnya sentimennya positif, negatif, saya nggak percaya. Apalagi di medsos, nggak percaya, apalagi Twitter misalnya. Sekarang data yang bisa dibuka itu cuma Twitter, yang lainnya separuh-separuh kebuka. Nah, apalagi ngeliat misalnya di komentar-komentar IG, saya nggak percaya karena saya sendiri sebagai praktisi juga punya banyak army ya, cyber troops itu di banyak kota. Jadi tinggal coba bom situ, semua kalau saya aja bisa kan orang lain pasti bisa, ya kan? Nah itu praktek yang lazim dilakukan di terkait dengan pembentukan persepsi lah gitu ya. Iya, tinggal skalanya aja. Kadang-kadang misalnya, wah saya tadinya mendukung Pak Prabowo, sekarang saya mendukung Mas Ganjar. Saya tadinya mendukung Mas Anies, saya pindahlah mendukung ini. Coba kita lihat akunnya, buka, kluk gitu kan. Postingannya 1, 2, followernya sedikit. Udah pasti nggak real akun-akun itu. Mau Instagram, mau apapun. Nah terus ini, tadi kan Anda menyebut bahwa, Gus Ipang menyebut bahwa karena politik dan pilpres secara umum itu terkait soal siapa yang menjadi juara pembentukan persepsi, dan persepsi itu soal kreativitas. Nah, Anda bisa ceritakan nggak bagaimana Anda sebagai praktisi sutradara politik itu mengkulaan kreativitasnya itu? Itu maksudnya apa yang Anda ceritanya gimana? Misalnya seorang Ipang Wahid, seorang Gus Ipang itu, wah kayaknya perlu bikin video seperti ini nih gitu. Bisa cerita nggak proses kreatifnya lah? Gitu. Jadi pasti semua basisnya dari data. Selalu saya dari survei kan. Kayak survei misalnya kita lihat hasil surveinya, ternyata kita kuat di sini, di area yang sini, yang lemah ada di sini. Nah sekarang kita tinggal pilih dari yang ada, kira-kira competitive advantage kita, kekuatan kita, itu adanya di sektor yang mana. Misalnya saya mau ngambil segmen emak-emak.
saya mau ngambil segmennya anak muda. Nah, dari yang ada dalam diri kita lebih bisa memungkinkan dipercaya emak-emak apa dipercaya anak muda. Ya kan? Kalau misalnya, wah saya mau ambil anak muda, tapi isinya orang-orang tua yang bangkotan atau calonnya begini, kan agak susah. Kita mau ngomongin tentang segmen emak-emak Islam, tapi calon kita nggak dikenal dekat dengan Islam, kan lebih susah. Nah itu nomor satu, jadi harus data dulu. Nah kita lihat, oh nih kita bisa masuk ke sini, competitive advantage kita. Nah setelah competitive advantage-nya dapat, yang kedua adalah diferensiasi, Mas. Dari semua calon kita harus differentiate. Apa yang membedakan kita sama yang lain? Karena kalau enggak orang bingung. Maka itu yang tadi saya bilang tadi, positioning dan diferensiasi itu kan menjadi landasan penting dalam kreativitas. Tanpa itu kita susah. Saya mau berwarna merah, saya mau berwarna putih, saya mau berwarna hitam. Wah, kalau putih udah diambil dan putih terlalu ini, saya warna biru muda aja deh, misalnya gitu. Itu kan diferensiasi dan positioning. Dan memungkinkan orang untuk lebih nyaman gitu loh. Putih hitam udah 2 kali nih, udah 10 tahun pakai baju itu terus kan bosan juga orang-orang lama-lama kan. Tiba-tiba keluar gitu. Nah sekarang Mas Ganjar, saya nggak mau putih hitam, garis-garis kemarin sudah dikasih Pak Jokowi, dilepeh gitu kan, nggak mau gitu. Jadi orang bingung lagi, ini gimana kemarin katanya baju garis-garis, sekarang ganti gitu. Jadi ya memang itu ada proses kecelakaan politik, tapi menurut saya diferensiasi harus secepatnya diganti gitu loh. Dirubah lagi untuk biar orang jelas. Jadi tadi ya, jadi setelah saya survei, saya cari diferensiasi competitive advantage kita, terus diferensiasi udah dapat nih. Baru kita maju ke positioning tadi, maunya kemana? Nah, kita lihat secara kreatif. Kita nggak akan pernah bilang, saya selalu sama tim ya, misalnya kita mau ngomongin produk cabai gitu ya. Nah, coba kita cari cabai itu apa sih? Cabai itu cabai kecil, cabai merah, cabai panas, cabai keringetan, cabai apa. Harus tuh kreativitas itu harus melingkar semuanya. Coba cari 50 kata tentang cabai. Apa yang nah dari situ kita lihat, ini orang nggak pernah nih masuk ke arah sini nih. Iya kan? Jadi harus makanya termasuk kayak misalnya Pak Prabowo, tiba-tiba yang si gemoy itu ya. Itu saya ngobrol sama teman-teman yang membuat, itu kenapa bisa begitu? Itu ternyata asal muasalnya gara-gara di Jogja, Mas. UGM. Waktu debat Nota Najwa, di UGM ngelihat kan Pak Prabowo pertama kali bilang, tunggu. Terus akhirnya joget-joget begitu kan. Oh itu, ya. Asal itu viral juga itu ya. Itu juga viral. Nah, terus dari situ, ini timnya Pak Prabowo ini ngontak orang untuk yang bikin AI itu. Nah, keluarlah si gemoy itu. Kalau gemoy itu kan ungkapan spontanitas, organik, dari kata, nih emang ngegemesin gitu loh. Iya. Lucu gitu, cabi yang lucu gitu kan. Iya. Saya memang waktu nonton duduk di depan, samping-samping masa-masa UGM, terus begitu, aduh gemoy Pak Prabowo. Kalau kata gemuk itu kan konotasinya negatif. Atau kurang nyaman lah. Kalau gemoy itu kan beda ininya. Dan memang ini cocok dengan positioning Pak Prabowo yang nggak kepengen menjadi terlalu militaristis kan. Nah itu ke situ. Nah kalau Mas Anies jelas juga positioningnya ya maunya ya akademisi serius, kritis apa gitu. Nah ini sekali lagi Mas Ganjar kalau positioningnya saya masih belum bisa menemukan satu kata tentang Mas Ganjar nih. Kalau bahkan Anda sebagai orang yang bergulat dalam soal pembentukan persepsi pun masih ini gimana nih arahnya gitu ya. Iya. Nah terus ini Gus Ipang, ini kan Mas Ganjar merakyat di awal. Tapi sekarang saya kehilangan ruh itu. Mas Ganjar tuh orangnya humble. Saya lumayan baik sama Mas Ganjar ya. Berapa kali interaksi. Menurut saya asik karena humble-nya beliau. Karena merakyatnya, cairnya, bercandanya segala macam. Nah tapi terus begitu sekarang lagi sering ngomong tajam terus kadang-kadang sindiran-sindirannya saya jadi agak kehilangan ini. Padahal stick dengan yang awal tuh sebenarnya kekuatan tersendiri lebih dengan merakyat. Maksudnya orang memori kolektif orang terhadap Ganjar justru malah bisa dirawat gitu ya, diamankan gitu. Saya pernah bikin cluster 3 clustering. Yang paling tinggi dari Mas Ganjar itu adalah merakyat.
Gede banget. Nah, humoris, Dan dalam merakyat. hal itu sebenarnya punya kemiripan dengan Pak Jokowi kan, soal Mirip. merakyatnya Ya, itu. Jadi ya, memang ya, kalau mau ditekankan kemiripan dengan Pak Jokowi itu aspek itu ya, sebenarnya ya. ya, Baik dari backgroundnya ya, maupun gayanya ya, maupun ya, bagaimana hubungannya dengan ya, masyarakat gitu ya, kan. ya. Padahal kemarin ya kalau saya jadi Mas Ganjar itu saya akan tetap nempel ke Pak Jokowinya ya. Walaupun Pak Jokowi naruh Mas Gibran. Ya, Ini kan Pilpres kan cuma 3 bulan, Mas. betul. Nggak semua orang tahu, ngerti nggak? Sampai ke bawah itu kan nggak semua orang tahu bahwa Pak Jokowi dukung Prabowo gitu Ya, kan. ya. Iya kan? Nggak semua orang loh tahu. Masa waktu cuma 3-4 bulan kan. Tapi ya tahu ya, mungkin karena marah gitu ya. Jadi akhirnya banyak mengambil opsi ofensif gitu iya, ya. iya. Nah, sekarang tantangan terbesar adalah itu. Nah, terus ini Gus Ipang, kan kita kan dalam perbicaraan ini yang kita omongin capres nih. Iya. Kan Anies, Prabowo, Iya. Ganjar. Nah, tapi kan juga ada hal menarik juga ya soal terkait dengan pembentukan persepsi ya. Iya. Soal cawapres. Oh Ya iya. kan? Kan saya tahu Gus Ipang kan punya kedekatan dan pertemanan lama lah dengan 3 cawapres. Iya. Ya kan? Jadi dengan Pak Mahfud juga deket, dengan Caimin apalagi kan Iya. sama-sama satu keluarga besar gitu kan. Dan dengan Mas Gibran. Dan kemarin Mas Gibran kan diundang. Iya. Anda undang ke Info A1 itu ya, Iya. podcastnya Gus Ipang dan Iya. Kumparan ya, Iya, di A1 itu. Bisa diceritakan nggak bagaimana Anda melihat cawapres ini? Ini menarik ya. Tiga-tiganya ini punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Saya sama Pak Mahfud itu tahun 2019 saya ada di T1 bareng beliau. Yang kemudian akhirnya batal jadi cawapres. Last minute. Last minute. Jadi saya paham sekali keluarga saya sangat dekat dengan Pak Mahfud. Jadi kemarin Gus Solah kan sangat dekat banget dengan Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud ini orangnya sangat kritis. Pengetahuannya tidak diragukan lagi. Orangnya vokal, terus banyak disukai orang. Nah, Mas Imin, atau Caimin, atau Gus Imin, karena rubah-rubah terus nih. Nah, saya manggilnya Mas Imin ya. Mas Imin itu menurut saya orangnya sangat NU banget. Ya, cair, terus gampang candaan lah, ya kan. Nah, terus ilmunya banyak. Kalau nggak banyak, dia nggak akan 30 tahun jadi ketua umum PKB. Nah, Mas Imin ini juga menariknya debatnya jago. Ya. Walaupun saya kalau ditanya tentang Mas Imin, saya nggak bisa satu kata tentang Pak Mahfud, hukum. Oke. Ya kan? Satu kata tentang Mas Imin, saya pasti akan bilang PKB. Iya kan? Karena ketua umum ya. Lama segala macam. Nah, sebagai wakil ketua DPR pun kita nggak bisa ingat. Karena dulu Mas Imin itu udah pernah jadi wakil ketua DPR 20-an tahun yang lalu. Jadi sekarang jadi lagi ya menurut dia ya. Ada upaya juga sih membranding Caimin sebagai Panglima Santri. Nah, tapi itu spesifik ya, hari santri gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Gini, yang namanya Panglima Santri orang akan bertanya balik. Apa yang sudah engkau lakukan untuk santri? Oke. Ya. Kan kita nggak bisa klaim sesuatu tanpa ada bukti nyata. Ya. Kalau yang ngomong Gus Miftah malah lebih relevan karena dia kan hubungan sama santri terus, ya kan? Panglima santri ya bener emang dia urusannya santri, ya kan? Atau Gus Izam gitu loh. Jadi ya, nah menurut saya itu ya Mas Imin adalah Mas Imin. Kemampuan dialognya dan sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja pasti ilmunya juga banyak. Nah, ngomongin Mas Wali ini. Mas Wali karena kemarin saya baru interview beliau dari Solo, jadi saya lumayan terinjek nih. Oh dia pernah A, B, C, D. Kan saya banyak ngomong. Jadi ya memang, jadi perbedaannya adalah gini. Pak Mahfud paham banget tentang hukum. Ya, dan HAM lah. Karena bidangnya. Menko Polhukam namanya juga kan. Mas Imin, Menteri Tenaga Kerja dan anggota wakil ketua DPR membidangi Kesra. Jadi pemahamannya ini. Mas Wali walaupun baru 2 tahun, tapi dia ngurusin hal yang komprehensif. Kan semua bidang, namanya juga kepala daerah. Ya. Dan kepala daerah, wali kota, dan bupati, menurut saya lebih jejak dibanding gubernur.
Karena gubernur kan sifatnya koordinatif, kecuali DKI. Ya, ya. Iya kan? DKI kan dia bisa langsung karena dia menunjuk bupati dan wali kota. Tapi kalau gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, enggak. Dia itu koordinatif. Yang kerja bupatinya. Gubernur ini suruh mindahin tempat sampah yang ada di sini nggak bisa. Karena kan wewenangnya bupati, otonomi daerah. Iya kan? Nah jadi Mas Wali ini walaupun baru, walaupun bocil, tetap penguasaan sektoralnya lebih universalis. Yang satu lebih parsialis. Masuk nggak logikanya? Ya, make sense. Iya kan? Nah, jadi untuk debat besok, apalagi besok kan debatnya bidang ekonomi nih ya, yang kedua ya. Tentang ekonomi, APBN, APBD segala macam. Kalau saya melihat Mas Wali lebih menguasai masalah dibanding dua yang wapres ini. Logika sederhana ya karena dia menguasai semua hal. Betul karena kan? Pengalamannya sebagai wali kota itu ya? Pengalaman sebagai wali kota, walaupun baru 2 tahun, tapi 2 tahun kan lumayan cukup. Dan kemarin yang saya dengar dari tuturannya Mas Wali, di zaman COVID dia dari pertumbuhan ekonomi minus 1,6% menjadi 6% dalam 2 tahun. Ya, success story itu kan bisa jadi hal yang baik. Nah sekali lagi tadi ngomongin masalah rasa atau frasa. Kalau sudah debat akan menjadi frasa. Ya. Tapi frasa ini kan berangkatnya dari success story. Nah, debat besok ekonomi dan lain-lain. Pak Mahfud bisa nggak mengangkat cerita yang menjadi core-nya beliau? Lawang core-nya hukum. Nah itu tantangan terberatnya Pak Mahfud adalah itu untuk masuk ke area sini. Harusnya kan dibalik Pak Mahfud yang kemarin, yang sekarang Pak Ganjar. Tapi kan faktanya kan enggak. Mas Imin juga sama. Tapi ini menarik ini, berarti kan kalau kita yang sekarang rame ya, kan kesannya kan Gibran itu takut debat, nggak punya pengalaman untuk debat, terus selalu lari-larian, jadi nggak hadir di acara-acara debat gitu. Sementara menurut Gus Ipang justru dengan Anda langsung ketemu ngobrol itu, Anda punya kesan seperti itu ya, bahwa dia malah justru karena dia wali kota, dia lebih universal gitu. Sebenarnya tanpa saya ketemu sama Mas Wali kemarin pun juga saya sudah paham bahwa ini ngomongin debat ekonomi gitu. Yang satu parsialis, yang satu universalis. Itu logika dasar kok tanpa harus ketemu Mas Wali gitu loh. Yang kedua, kan orang nanya, Mas Wali bisa debat nggak? Coba aja kita lihat di YouTube, debat wali kota Solo. Dan saya lihat, oh bisa kok. Nah terus saya bilang sama mereka, coba dari 3 cawapres, yang punya pengalaman debat pilkada siapa? Pak Mahfud pernah nggak maju pilkada? Nggak pernah. Mas Imin pernah nggak? Nggak pernah. Mas Wali, walaupun cuma 1, Mas Gibran, tapi dia pernah maju debat wali kota. Walaupun lawannya katanya abal-abal gitu, ya kan nggak penting. Yang penting dia pernah. Artinya dia pernah menjiwai gitu loh. Tapi ketika Anda ketemu, Gus Ipang ketemu Gibran ya, Anda tanya nggak kenapa pandangan dia terhadap debat, kenapa dia, atau pandangan dia tentang persepsi publik mengenai bahwa Gibran ini takut gitu. Ya. Jawabannya gini, Mas, saya nanya, Mas, itu dianggap orang nggak berani itu lawan debat. Ya biarin aja, itu kan pandangan orang. Dan itu khas dia ya. Khas dia kan ngomongnya sedikit-sedikit. Ngomongnya sedikit-sedikit. Terus dia bilang, ya apa-apa. Ya suruh aja orang lihat itu YouTube saya. Saya kan pernah debat. Jadi jadi terus dia bilang, lah ngapain mesti diladenin semua debat? Kita datang debat yang resmi aja. Iya kan? Nanti kita beradu, salah ngomong, salah apa jadi viral, ya mendingan kita kerja ketemu warga. Bukan rakyat kalau bahasanya, dia warga. Nah ini terakhir nih, Gus Ipang, kan terkait dengan kan pemilu sudah sebentar lagi dan habis itu kan entah kalaupun toh 2 putaran kan tinggal beberapa bulan lagi, setelah itu kan kita kehidupan normal nih. Pilkada lah. Ya, enggak, maksud saya terkait dengan urusan negara kan harus normal dan ada agenda-agenda ke depan yang mau nggak mau siapapun yang terpilih dia harus menghadapi challenges atau tantangan-tantangan kan soal bagaimana Indonesia di mata dunia, gimana soal hilirisasi, gimana soal agenda-agenda climate change apa. Menurut Anda ini gimana ini melihat hal semacam itu? Saya ngelihatnya ada 3 hal yang paling utama. Karena saya pernah beberapa kali diajak Pak Menko Perekonomian, diajak Pak Menteri Perindustrian juga sering ikut hadir ke forum-forum internasional. Nah, yang pertama nomor 1 adalah potensi resesi global.
akibat dari perang. Rusia sama Ukraina belum selesai, itu kan kelangkaan makanan, gandum dan sebagainya itu kan banyak. Terus kemarin sempat El Nino, ya kan, itu kan juga berpengaruh sama suplai beras kita. Kalau misalnya India nyetop berasnya, kalau misalnya Vietnam, Thailand juga sama, kan kita kesulitan. Sementara kita nggak punya cadangan beras yang cukup ya. Itu satu. Yang kedua adalah Palestina sama itu. Ini itu kan endingnya kemana kita belum tahu nih. Kita belum tahu. Berpengaruh sama apa? Sama harga minyak. Kadang-kadang minyaknya tinggi banget, kadang-kadang ini turun banget. Ya kan? Itu yang jelas itu akan urusannya masalah ekonomi. Yang ketiga adalah hilirisasi. Yang kepingin menggagalkan hilirisasinya Pak Jokowi itu banyak banget, Mas. Karena kan kita udah dapat berapa puluh miliar dolar dari situ. Karena kita mampu menaikkan added value dari bahan-bahan mentah tadi, dari raw material menjadi yang finish added value material. Nah itu tantangan terbesar pemimpin kita ke depan. Jadi kalau dia bisa fight, nah bagus. Tapi kalau misalnya nggak dikit-dikit udah loyo apa segala macam, nah itu juga tantangan. Saya nggak peduli siapapun yang akan menjadi calon presiden. Yang penting itu bisa kita jagain. Dan satu lagi yang kalau saya concern banget adalah masalah bonus demografi, Mas. Bonus demografi ini orang pada mikir, wah bonus demografi, asik kita dapat bonus demografi. Kita dapat kelebihan usia produktif dibanding sama hal-hal yang yang tidak produktifnya. Bonus demografi itu terjadi dari tahun 2020 sampai 2038. Ya. Orang pikir asik nih kita produktif. Bukan itu problemnya. Masalahnya adalah dalam periode itu, which is yang paling utama nanti itu adalah di tahun 2025 nih, sampai 2035. Kita siap atau enggak membawa SDM kita lompat, Mas. Saya kasih contoh, pada waktu tahun 74, Indonesia sama Korea Selatan itu PDB per kapitanya sama, itu 240. Sekarang kita 4.000, Korea itu udah 30 ribuan. Nah, Korea mampu memanfaatkan bonus demografinya menjadi negara industrialis, menjadi negara yang kreatif. Makanya ada K-pop apa segala macam. Terus terakhir ada Pororo di Pondok Indah Mall. Iya. Nah, kita bisa nggak? Nah, disinilah pentingnya kepala negara kita ini ke depan, mau siapapun yang jadi. SDM itu menjadi penting, Mas. Karena tanpa itu selesai kita, Mas. Kita bisa jadi negara-negara yang gagal memanfaatkan itu, yang akhirnya kita menjadi orang tua dan miskin. Nah itu tantangan terbesar sebenarnya. Menjadi negara mediocre gitu ya. Dan itu kesempatan yang nggak terulang ya. Dari segi, maksudnya itu tantangannya di situ ya, karena itu titik penentuannya. Afrika Selatan, Brasil. Tahun berapa? 38 ya? 38 itu endingnya. Jadi endingnya. 2025. Puncaknya itu antara 2025 sampai 35, Mas. Oke. Jadi sekarang ini harusnya SDM, Mas. Jadi kalau misalnya saya mau paksakan adalah pendidikan SMA, SMK, SMP, universitas dari sekarang harus ini, Mas. Nggak bisa nggak, Mas. Sedih, Mas, kalau nggak. Makanya saya udah ngomong sama Mas Ganjar, saya ngomong sama Mas Anies, Mas tolong Mas itu dimasukkan dalam program utama jenengan. Sama Pak Prabowo juga sama, Mas Gibran lah terutama kemarin ngomong. Makanya terus Mas Gibran bilang, loh saya sudah masukkan itu, makanya saya mau SMK kata dia. Karena dia bilang SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Jadi saya mau SMK ini digini aja dia, ya sudah apapun Mas saya nggak mau tahu, pokoknya titip saya itu Mas, karena kalau nggak selesai. Loh, Mas Ipang jangan salah. Saya ini ngusulin program santri 5.0 loh, kata Mas Gibran. Saya kepingin santri itu, kan saya bilang, ini kata Mas Gibran, ada dana abadi pesantren. Itu karena di Solo sudah berjalan. Dia ada perdanya katanya. Nah dana abadi pesantren ini turunannya yaitu santri 5.0 kata dia. Ya terserah Mas, pokoknya apapun menurut saya harus di ini. Jadi santri dunia akhirat gitu. Ya. Fit dunia hasanah wa Fit fil dunia akhirati hasanah. Jadi gitu. Dan ini saya kira penutup yang baik ya. Saya ngobrol dengan Gus Ipang tentang dunia kreatif, tentang pembentukan persepsi apa.
tapi ujung-ujungnya diakhiri dengan pembicaraan mengenai santri. Nah. Karena Gus Ipang juga santri. Ya. Oke, terima kasih Gus Siap. Ipang atas Terima kasih obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dan karena ini namanya seruput, jadi kita harus mengakhirinya dengan minum. Minum.